Membeli saham adalah membeli sebagian kepemilikan bisnis perusahaan, sehingga sudah sepatutnya kita hanya membeli saham perusahaan dengan bisnis yang bagus. Pertanyaannya adalah, di antara lebih dari 800 saham perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, bagaimana cara menentukan perusahaan yang bagus? Dalam buku Buffettology, dijelaskan bahwa salah satu pertanyaan yang dapat membantu kita untuk menentukan bisnis terbaik adalah apakah perusahaan secara konsisten membukukan ROI yang tinggi? ROI atau Return on Equity dihitung dengan membagi net income atau laba bersih dengan equity atau modal bersih perusahaan. Perusahaan yang konsisten membukukan ROI tinggi mengindikasikan keberhasilan manajemen dalam menggunakan modalnya secara efektif untuk mengembangkan bisnis perusahaan. Contoh sederhana, jika kita membuka warung kopi dengan modal 100 juta tanpa hutang, atau equity sebesar 100 juta, kemudian selama 1 tahun menghasilkan laba bersih 20 juta, maka ROI warung kopi kita adalah 20%. Jika seluruh laba bersih ini dijadikan laba ditahan, maka ekuitas atau modal warung kopi menjadi 120 juta. Nah, apakah ROI 20% ini cukup besar? Belum tentu. Kita harus membandingkannya dengan bisnis yang sejenis. Jika teman kita juga membuka bisnis warung kopi, namun ternyata ROI-nya adalah 70%, dan ROI rata-rata di industri warung kopi adalah 50%, ya artinya ROI 20% itu termasuk kecil. Ada beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya nilai ROI, yang dapat dijelaskan dengan melakukan analisis DuPont, yaitu membagi komponen ROI menjadi 3 bagian. Pertama, profitabilitas perusahaan yang diukur dengan net profit margin atau margin laba bersih. Kedua adalah asset turnover ratio, yang mengukur efisiensi aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Dan yang ketiga, equity multiplier, yang mengukur seberapa banyak hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya. Semakin tinggi nilai equity multiplier, artinya semakin banyak hutang perusahaan. Dengan metode ini, kita bisa mengetahui faktor apa yang berkontribusi signifikan atas perubahan ROI perusahaan dari waktu ke waktu, ataupun jika kita ingin membandingkan ROI dua perusahaan sejenis. Kalau kita lihat dari penjabaran analisis ini, kita bisa mengetahui bahwa nilai ROI bisa meningkat dengan memanfaatkan hutang. Akan menjadi masalah jika ternyata perusahaan tidak mampu menghasilkan laba operasional yang cukup untuk membayar biaya bunga. Beberapa contoh perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang memiliki ROI tinggi adalah Unilever Indonesia dengan kode saham UNVR dan Multibintang Indonesia dengan kode saham MLBI. Saya ambil data ROI full year yang terakhir tahun 2021. Dari data ini kita bisa melihat bahwa walaupun net profit margin Unilever lebih kecil daripada Multibintang, ROI-nya bisa lebih dari 100% karena aset turnover yang tinggi dan equity multiplier yang tinggi. Nah, tapi Unilever dan Multibintang berada dalam industri yang berbeda. Jadi ini bukanlah perbandingan yang apple to apple. Jadi saya coba membandingkan MLBI dengan Delta Jakarta atau DLTA yang sama-sama memproduksi minuman beralkohol, sehingga kurang lebih model bisnisnya sama. Nah, di sini terlihat net profit marginnya mirip, di 26,92% untuk MLBI dan 27,61% untuk DLTA. Namun penyebab ROI MLBI jauh lebih besar daripada DLTA adalah karena aset turnover-nya yang tinggi, menandakan MLBI lebih efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan revenue. Dan equity multiplier yang tinggi menandakan MLBI menggunakan hutang yang lebih tinggi untuk membiayai asetnya jika dibandingkan dengan DLTA. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ROI yang tinggi ini konsisten? Untuk Unilever, kita bisa lihat ROI-nya sejak tahun 2016 konsisten di atas 100%, bahkan di tahun 2020 saat krisis akibat pandemi. Di lain pihak, MLBI yang bisnisnya sangat bergantung dengan sektor pariwisata, sangat terpukul saat krisis pandemi yang mengakibatkan ROI-nya juga turun signifikan menjadi 19,9% di tahun 2020, di mana tahun-tahun sebelumnya MLBI bisa membukukan ROI di atas 100%.
Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah dengan melihat ROI ini kita bisa memilih bisnis yang bagus? Namun setinggi apapun ROI-nya, selanjutnya kita tetap perlu melakukan analisis lebih mendalam, terutama melakukan valuasi untuk mengetahui kewajaran harga sahamnya, agar tidak terjebak membeli saham perusahaan yang bagus, namun harganya terlalu mahal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Happy learning, happy investing!